Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Prifai dengan NIM B0222046 Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret. Di sini saya akan membahas membina keluarga sejahtera menurut Ibnu Abbas dan pemikiran Al-Ghazali. Tugas ini disusun guna memenuhi penilaian ujian akhir semester 2 mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Prof. Dr. Istadianta. Membina keluarga sejahtera menurut Ibnu Abbas dan pemikiran Al-Ghazali. Indikator kesejahteraan dalam teori ekonomi Islam tidak hanya diukur dari perspektif finansial atau materi saja. Kenapa? Karena banyak orang yang mampu secara finansial, tetapi hidupnya tidak tenang, gelisah, dan jauh dari kedamaian serta ketentraman lahir dan batin. Bagi seorang muslim, menghadirkan kesejahteraan bagi keluarganya adalah sangat penting. Namun, kesejahteraan yang dimaksud bukan sekedar kesejahteraan dalam teori-teori konvensional yang selama ini kita temui, tetapi kesejahteraan yang menggunakan pendekatan ekonomi Islam seperti halnya pendapat dari pemikiran Imam Al-Ghazali bahwa indikator kesejahteraan diukur dari seberapa mampu seorang tersebut menjaga tujuan-tujuan syariah, maqasid syariah. Pemikiran dari Imam Al-Ghazali ke dalam pembahasan membangun keluarga muslim yang sejahtera. Yang pertama adalah hifzuddin, yang mana keluarga sejahtera ialah keluarga yang mampu menciptakan suasana robaniyah dalam kehidupan keluarganya. Semua aktivitas keluarganya didasari oleh dan dilandasi oleh pendekatan agama, sehingga keluarganya termasuk dalam golongan keluarga yang mampu menjaga agamanya. Yang kedua adalah hifzumal, yaitu keluarga sejahtera adalah keluarga yang bisa menjaga hartanya ke arah yang diridhai oleh Allah. Harta yang diperoleh didapat dengan cara yang halal. Dengan harta yang dimilikinya, membuat keluarganya semakin dekat dengan Rabb-nya. Dengan hartanya keluarganya bisa beribadah dengan khusyuk dan tenang. Hartanya juga digunakan untuk kepentingan dakwah dan menolong sesama muslim, berinfak di jalan fi sabilillah. Yang ketiga ada hifzu nazar atau menjaga keturunan, yaitu keluarga muslim adalah keluarga yang mampu menjaga keturunannya, karena poin dari kehidupan keluarga adalah melahirkan generasi baru dalam peradaban. Anak keturunannya harus diperoleh dari hasil pernikahan yang sah sesuai dengan syariat agama Islam. Dalam menjaga keturunannya, keluarga muslim juga harus mampu menjamin kebutuhan pangan anaknya, sehingga anak keturunannya terhindar dari rasa lapar yang dapat merusak pertumbuhannya. Yang keempat ada hifzu akal, yaitu keluarga muslim sejahtera juga merupakan keluarga yang terjaga akalnya, menghadirkan suasana keluarga yang mencintai pendidikan, baik pendidikan ketauhidan, keilmuan, pengetahuan, keterampilan, akhlak, dan kemandirian. Keluarga dan anak-anaknya juga diarahkan untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin, sehingga termasuk golongan keluarga yang cerdas dan jauh dari kebodohan, karena kebodohan merupakan pangkal dari kehancuran. Yang terakhir atau yang kelima adalah hifzu an-nafs atau menjaga jiwa. Keluarga sejahtera juga merupakan keluarga yang mampu menjaga jiwanya dari semua ancaman dan bahaya. Hal ini merupakan representasi dari rasa aman, terhindar dari rasa takut, kriminal, tidak kekerasan, dan hal-hal yang dapat mengancam kehidupan jiwa keluarganya. Dalam memberikan rasa aman bagi keluarganya, keluarga muslim sejahtera harus bisa memilih tempat tinggal
dan lingkungan yang aman dan nyaman, sehingga jiwanya terasa tentram. Kelima aspek di atas merupakan indikator kesejahteraan yang harus dipenuhi keluarga muslim agar termasuk di golongan keluarga sejahtera dalam perspektif ekonomi Islam. Karena sekali lagi, materi tidak akan bisa menjamin kehidupan keluarga sejahtera. Sedangkan menurut Ibnu Abbas menjelaskan ada 7 indikator membina keluarga sejahtera. Yang pertama adalah qalbun syakirun, di mana hati yang senantiasa bersyukur adalah indikator kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam kondisi dan situasi apapun, dia senantiasa bersyukur, karena semakin kita bersyukur, maka Allah akan terus menambah nikmat pada kita. Sebaliknya, ketika kita kufur kepada nikmat Allah, maka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat ke-7. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Yang kedua adalah azwajun soleha, yaitu pasangan hidup yang soleh atau soleha adalah indikator kebahagiaan dunia dan akhirat. Karenanya merupakan karunia besar yang diberikan Allah kepada kita ketika memiliki pasangan yang soleh atau soleha yang akan senantiasa saling melengkapi dan saling mengingatkan dalam kebenaran dengan sabar untuk menuju kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat atas dasar perintah Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita soleha. Yang ketiga adalah auladu abror, anak yang soleh, soleha merupakan indikator kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka didiklah anak kita agar menjadi anak yang soleh, soleha, yang kelak setelah kita wafat, doa dan permohonan ampunnya terus mengalir untuk kedua orang tuanya. Karena doa dari anak soleh-soleha yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Nabi, apabila manusia mati, maka amalnya terputus, kecuali karena 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Yang keempat adalah al-bai'atu solehat, yaitu lingkungan yang kondusif adalah indikator kebahagiaan dunia dan akhirat. Tempat di mana kita tinggal sangat menentukan untuk menjadikan kita bahagia, karenanya memilih lingkungan pergaulan sangat menentukan. Dengan siapa kita bergaul, hendaknya kita bergaul dan berkumpul dengan orang-orang baik yang soleh, agar kebaikan dan kesolehannya hadir pada diri kita. Pada hadis riwayat Muslim mengatakan, setiap orang itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci atau bersih. Kemudian orang tuanya lah yang membuat dan menjadikan seorang Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Yang kelima adalah al-malu halalan, atau harta yang halal adalah indikator kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal menjadikan harta kita barokah. Membelajarkannya untuk yang halal sehingga yang masuk ke dalam tubuh semuanya halal, tak ada yang subhat apalagi haram. Sebagian kita infakkan di jalan Allah karena ini akan menambah keberkahan pada harta kita, karena setiap suatu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 100. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Yang keenam adalah al-umur yang barokah. Umur yang barokah adalah indikator kebahagiaan dunia dan akhirat. Seseorang ketika bertambah umurnya, dia semakin memperbaiki kualitas ibadahnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Sesuai hadis Nabi yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi,
adalah sebaik-baik di antara kalian ialah orang yang panjang umurnya dan baik pula amalannya. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah tafakuddin, yaitu mempelajari ilmu-ilmu agama merupakan indikator kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan mempelajari ilmu-ilmu agama, maka ibadah kita diharapkan menjadi benar sesuai tuntunan Rasulullah dan memiliki kualitas tidak hanya sebatas menggugurkan kewajiban, tetapi merupakan sebuah kebutuhan. Allah berfirman dalam surat At-Toha ayat 114. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Begitulah membina keluarga sejahtera menurut pemikiran Imam Al-Ghazali dan menurut Ibnu Abbas. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita menjadi bagian dari keluarga sejahtera. Ketika nanti dewasa dan berumah tangga, bisa membina keluarga yang sejahtera. Akhirul kalam, undur maqala wala tandur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.